Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuninda Treningsi, SPCMC Psikolog yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Begitu juga kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan juga kepada kelompok kami untuk melaksanakan diskusi pada hari ini. Yang pertama yang akan saya bawakan sendiri, yakni filosofi dasar. Dasar filosofi psikoanalisis dibangun oleh Sigmund Freud dan pengikutnya sebagai studi tentang fungsi dan struktur kepribadian, dengan penekanan pada dinamika, struktur, dan perkembangan kepribadian. Psikoanalisis klasik melihat sifat manusia secara umum sebagai pesimistik, fokus pada konflik antara insting dan moral, yang dijelaskan melalui konsep id, ego, dan superego. Id merupakan bagian inklusif dan primitif dari kepribadian. Ego bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan lingkungan, dan superego membatasi serta mengendalikan insting. Dalam bidang terapi seperti psikoterapi, prinsip-prinsip psikoanalisis digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah emosional dan perilaku. Selanjutnya, ada beberapa konsep utama dalam psikoanalisis klasik, yaitu mencakup insting, libido, konflik antara ego dan superego, konflik antara erotisme dan moral fasis, kompleks Oedipus, transferensi, dan resistensi. Selanjutnya, materi adalah konsep inti. Konsep inti psikoanalisis yang dirumuskan oleh Sigmund Freud mencakup beberapa aspek kunci dalam memahami kepribadian dan perilaku manusia. Beberapa konsep utama dalam psikoanalisis melibatkan yang pertama struktur kepribadian, kedua ketidaksadaran, tiga insting, keempat konflik psikis, kelima transferensi, keenam resistensi, dan yang ketujuh adalah kompleks Oedipus. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada peran konselor. Di sini peran konselor untuk membantu konselit dalam mengatasi masalah dan mencapai potensi terbaiknya dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari si konselor tersebut. Yang kedua, ada konselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Yang ketiga, ada konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseli, yaitu suatu keadaan di mana konseli melindungi perasaan, trauma, dan kegagalan konseli terhadap konselor. Yang keempat, ada peran konselor itu untuk membantu klien dalam mengeksplorasi masa lalu. Yang kelima, peran konselor itu sebagai reflektor, mengklarifikasi dan memantulkan kembali perasaan dan sikap yang diekspresikan klien terhadap konselor sebagai representasi orang lain. Yang terakhir ada peran konselor sebagai mendorong berkembangnya transparansi. Selanjutnya, tujuan dari konseling. Nah, tujuan dari konseling ini untuk mengungkapkan pikiran tidak sadar ke alam sadar. Yang kedua, mengurangi perfeksionisme dan kekuatan superego. Yang ketiga ada menguatkan ego sehingga perilaku akan berbasis realitas, bukan berbasis insting ataupun irasionalitas. Yang terakhir ada mendiskusikan, menganalisis, dan menginterpretasikan, serta merekonstruksi pengalaman masa kanak-kanak yang menjadi sumber masalah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Madila Dinda yang telah memberikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya yaitu therapeutic relationship. Dalam konseling psikoanalisis terdapat 3 bagian hubungan konselor dengan klien, yaitu aliansi, transferensi, dan kontraintervensi. Yang pertama yaitu aliansi. Aliansi yaitu sikap klien kepada konselor yang relatif rasional, realistik, dan tidak neurosis. Yang kedua yaitu transferensi. Transferensi ini terbagi menjadi 3, yang pertama, pengalihan segenap pengalaman klien di masa lalunya terhadap orang-orang yang menguasainya yang ditujukan kepada konselor. Yang kedua, merupakan bagian dari hubungan yang sangat penting untuk dianalisis,
Yang ketiga, membantu klien untuk mencapai pemahaman tentang bagaimana dirinya telah salah dalam menerima, menginterpretasikan, dan merespon pengalamannya pada saat ini dalam kaitannya dengan masa lalunya. Yang ketiga yaitu kontratransferensi, yaitu kondisi di mana konselor mengembangkan pandangan-pandangan yang tidak selaras dan berasal dari konflik-konfliknya sendiri. Kontratransferensi bisa terdiri dari perasaan tidak suka atau justru keterikatan atau keterlibatan yang berlebihan. Kondisi ini dapat menghambat kemajuan proses konseling karena konselor akan lebih terfokus pada masalahnya sendiri. Konselor harus menyadari perasaannya terhadap klien dan mencegah pengaruhnya yang bisa merusak. Konselor diharapkan untuk bersikap relatif objektif dalam menerima kemarahan, cinta, bujukan, kritik, dan emosi-emosi kuat lainnya dari konseli. Selanjutnya yaitu teknik. Yang pertama yaitu teknik analisis kepribadian atau case histories. Pendekatan dinamika penyembuhan gangguan kepribadian dilakukan dengan melihat dinamika dari dorongan primitif atau libido terhadap ego dan bagaimana superego menahan dorongan tersebut. Yang kedua yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis dari masa lampau. Yang ketiga yaitu analisis mimpi. Mimpi merupakan suatu produk psikis dan karena hidup psikis dianggap sebagai konflik antara daya-daya psikis, maka bisa diterima jika ia menyatakan mimpi sebagai perwujudan suatu konflik. Yang keempat, analisis transferensi. Teknik ini akan mendorong klien menghidupkan masa lalunya sehingga memberi pemahaman pada klien mengenai pengaruh masa lalunya terhadap kehidupan saat ini. Yang kelima, analisis resistensi. Ditujukan untuk menyadari klien terhadap alasan terjadinya resistance. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensinya. Yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan pengembangan dari teknik asosiasi. Berbeda saat melakukan interpretasi, konselor membantu klien memahami peristiwa masa lalu dan sekarang. Sekian yang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kami Fergari Mas Saburi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva Safira. Selanjutnya yaitu keterbatasan. Yang pertama yaitu deterministik. Teori ini sering dianggap terlalu deterministik, yaitu menganggap bahwa perilaku seseorang sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar dan pengalaman masa lalu. Yang kedua yaitu terlalu banyak menekankan masa kanak-kanak. Psikoanalisis cenderung terlalu fokus pada masa kanak-kanak dan menganggap bahwa kehidupan seseorang ditentukan oleh masa lalu, sehingga tanggung jawab individu dianggap berkurang. Yang ketiga ada yaitu cenderung meminimalkan rasionalitas. Psikoanalisis ini cenderung meminimalkan peran rasionalitas dalam membentuk perilaku individu. Yang keempat ada perilaku yang ditentukan oleh energi psikis, adalah suatu yang meragukan. Yang kelima yaitu kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Contoh kasus dan pembahasannya. Mira adalah seorang gadis kecil yang lucu dan ceria. Dia hidup bersama kedua orang tuanya dan kedua kakaknya. Namun di usianya yang beranjak 6 tahun, ada kejadian yang membuatnya sering merasa ketakutan, apalagi pada saat berdekatan dengan ayahnya. Karena dia sering melihat ayahnya itu memperlakukan kedua kakaknya dan ibunya itu secara tidak senonoh. Karena kejadian itu ada banyak rasa kekecewaan yang membuat si Mira ini mengalami ketakutan yang berlebihan. Dia tidak menyangka sosok yang dia bangga-banggakan itu hanya bisa menyakiti seorang wanita gitu. Karena rasa sakit yang timbul dalam hatinya si Mira itu mulai trauma dan ketakutan yang berlebihan. Semenjak kejadian itu juga, Mira itu mulai menutup dirinya dari pada seorang pria gitu. Jika ada pria yang mendekatinya, dia akan selalu cuek gitu dan takut untuk menjalin hubungan dengan pria tersebut. Dan sekarang Mira itu lebih memilih untuk menjalin suatu hubungan dengan seorang wanita
karena dia merasa adanya kepuasan dan kenyamanan batin bila bersama seorang wanita. Nah, dalam pandangan psikoanalisis itu, yang menyebabkan seseorang menjadi lesbian adalah trauma masa lalunya, yang dalam perkembangan selanjutnya berpengaruh pada kepribadiannya, khususnya kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Id yang merupakan komponen biologis yang berprinsip pada kesenangan, ego merupakan komponen psikologis yang berprinsip pada kenyataan, dan superego memiliki fungsi mekanisme tersendiri. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada rekan kami di Pasafira yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kritik dan pertanyaan, silakan hubungi kami. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.